adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Senang sekali Kak Evi hari ini bisa menemani adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Evi mau adik-adik coba tersenyum dulu. Nampak gigi ya? Mana ayo? Ya good. Berarti hari ini adik-adik semuanya sudah bersuka cita. Baik adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Jadi adik-adik harus semangat. Semuanya ambil posisi berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu. Itu judulnya Oh Sukacitaku. Mungkin lagu ini belum biasa buat adik-adik, tapi sama-sama kita belajar. Oke, setuju? Oke. Citaku, pam 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 pam, saat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi adik-adik ya, kita ulang lagunya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menemani kami dalam seminggu ini, dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami mau ibadah. Biarlah Engkau yang temani kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Biar juga ibadah ini Bapak kami boleh semuanya boleh bersuka cita, boleh bersemangat, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan yang terpenting adalah kami nanti boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga semuanya itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik mengasihi Tuhan gak? Tentunya ya. Tapi Tuhan itu pasti lebih mengasihi kita semuanya. Nah sekarang kita mau menyanyikan satu lagu, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan
Adik-adik, kalau tadi kita kan sudah nyanyi tuh tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Nah sekarang Kak Evi juga masih mau ngajak adik-adik bernyanyi tuh. Kalau ini sih bagaimana mengajak kita untuk bersuka cita dan selalu bersuka cita. Ini lagunya versi bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya itu judulnya adalah Sukacitaku. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Kalau yang ini lebih asik kalau kita berdiri dan sambil tepuk tangan. Yuk. Tepuk tangan ya adik-adik ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Kita ulang sekali lagi semuanya sama-sama sambil tepuk tangan. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita masuk kepada hayat hafalan minggu lalu. Hayo, siapa yang hafal? Coba tunjuk tangan. Oke, good. Banyak yang bisa, Kak Evi senang sekali. Nah, coba Kak Evi mau tanya, dari mana ya ayatnya? Iya betul, Amsal 14 ayat 22. Sekarang kita sama-sama mengucapkan ya. Kak Evi hitung. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, Kak Evi mau ajak adik-adik bernyanyi kembali ya. Nah ini semuanya harus berdiri deh, karena ada gerakannya. Yuk kita berdiri, kita nyanyi lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Lebih semangat ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik Kak Evi mau tanya nih, siapa yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Wah, banyak yang sudah pernah pergi. Coba, di kebun binatang itu ada hewan apa aja ya? Ada harimau, ada apa lagi? Ada gajah,
ada burung, ada ular, dan banyak sekali. Nah itu semua ciptaan siapa? Iya betul, ciptaan Tuhan. Nah ciptaan Tuhan itu kita harus apain? Kita harus pelihara, kita harus mengasihinya. Nah adik-adik, ini sekarang Kak Evi mau ajak lagi bernyanyi. Lagu ini, lagu adik-adik di kelas kecil, senang sekali lagu ini. Itu lagunya Belalai Gajah yang Panjang. Ayo kita berdiri kembali, kita bernyanyi. Tunjukin belalainya ya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan menciptanya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Yeay! Terima kasih yang sudah ikut bernyanyi. Baik adik-adik, kita sekarang mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebelumnya Kak Evi minta supaya ambil sikap yang tenang. Sudah? Baiklah, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Adik-adik, coba persiapkan dirinya ya. Kita sebelum mendengarkan firman, kita mau bernyanyi satu lagu, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya masih sehat-sehat aja kan? Nah, ketemu lagi hari Minggu ini sama Kak Ella buat kebaktian sekolah minggunya. Adik-adik di rumah, Kak Ella mau nanya, apa masih semangat walaupun kita masih ibadahnya di rumah aja? Masih ya, masih semangat ya. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ella mau berdoa dulu. Kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami hingga pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kiranya Tuhan sepanjang ibadah, sepanjang mendengarkan dan pembacaan firman, Tuhan memberkati kami dan memberikan kami Roh Kudus agar kami bisa mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang membawakan firman Tuhan, kiranya apa yang kami sampaikan Tuhan dapat menjadi berkat juga untuk anak-anak sekolah minggu dan juga menjadi berkat untuk kami semua. Terpujilah Engkau Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Haleluya, amin. Oke, semuanya. Nah, ini ada yang tahu ini bulan apa? Ini bulan Agustus. Berarti adik-adik di rumah, sebelum kita masuk pembacaan firman ya, adik-adik di rumah tuh udah ada yang naik kelas ini sekarang. Ternyata udah tahun ajaran baru aja ya. Udah dari SD mungkin ke SMP, atau dari yang TK ke SD, yang belum sekolah jadi udah TK sekarang. Kak Ella mengucapkan selamat, udah naik kelas, udah ikut ajaran baru. Kiranya di ajaran baru ini semakin semangat lagi belajarnya, walaupun Kak Ella tahu belajar juga masih online. Oke, Kayla juga mau menyapa untuk mama papanya. Halo mama dan papa, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik di rumah, karena kita mau baca firman Tuhan, yang disiapin berarti Alkitab. Oke, kita buka Alkitabnya. Aduh, ada barang Kayla yang jatuh ternyata. Yaudah lah ya, gak apa-apa ya. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan. Dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kita buka Alkitabnya. Kalau yang belum ambil Alkitab boleh minta tolong sama mama papanya. Ma, pa, boleh dong tolong diambilin Alkitabnya ya. Minta tolong ya. Semuanya duduk yang rapi, jangan ada yang sambil tidur-tiduran, jangan sambil ada yang sarapan dulu, fokus dulu sama Kak Ella, oke? Kita baca bersama-sama Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan, dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, Kak Ella mau tanya nih. Siapa di sini yang pernah membantu orang tuanya berkebun? Karena kan ini lagi di rumah aja kan? Nah, pasti ada di sini yang bantuin mamanya mungkin nanam bunga atau nyiram bunga. Lagi berkebun, ada yang bantuin? Nah, terus kayak lo mau nanya lagi, ada yang bantuin orang tuanya bersihin rumah? Tidak hanya bersihin kamar, bersihin rumah pastinya. Pasti ada. Dan yang terakhir, kalau misalnya kemarin masih masuk sekolah ya, belum belajar di rumah, ada nggak yang pernah ikut kerja bakti di sekolah? Pasti semuanya pernah ikut kerja bakti di sekolah. Nah adik-adik, masih ingat nggak? Tuhan itu menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya itu selama berapa hari ya? Selama 6 hari. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, laut, terus daratan, tumbuhan, hewan, dan hingga manusia itu selama 6 hari. Diciptakan Tuhan itu dengan sebaik mungkin dan seindah mungkin. Pada hari terakhir, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu memberikan apa adik-adik? Tuhan itu memberikan akal dan pikiran kepada manusia, dan Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Tahu nggak kenapa kita diberikan akal dan pikiran sama Tuhan Allah? Karena ternyata manusia ini diciptakan Tuhan supaya bisa menjaga kelestarian dari lingkungan hidup mereka. Menjaga kelestarian dari tumbuhan, dari hewan-hewan, pohon, semuanya yang diciptakan Tuhan supaya bisa dijaga sama manusia, sama Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, selama kita hidup di dunia ini,
kita itu masih membutuhkan yang namanya alam lingkungan kita. Alam lingkungan itu misalnya rumah kita atau daerah sekolah kita, tempat bermain kita, banyak ya taman-taman mungkin di sekitar rumah, di jalan. Nah, banyak sekali alam lingkungan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Karena apa? Karena alam itu adik-adik sangat penting bagi kehidupan kita. Ketersediaan air bersih, terus kelestarian hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan juga lingkungan yang sehat. Ada yang mau lingkungannya kotor? Pasti nggak ada kan? Ada yang mau juga air di rumahnya kotor? Atau selokan di depan rumahnya mampet? Gak mau, karena apa? Pasti jadinya udah jorok, bau lagi, pasti nggak ada yang mau ya. Nah adik-adik, tapi zaman sekarang ini banyak kali sudah orang yang tidak peduli dengan lingkungannya. Kak Ella dan adik-adik di rumah, tanpa kita sadari, kita itu kadang tidak menjaga yang namanya kelestarian lingkungan hidup kita. Kita suka make plastik berlebihan. Nah itu nggak baik adik-adik. Makanan-makanan, sampah-sampah plastik itu sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup. Dan juga adik-adik tahu ya, banyak juga sekarang ternyata pohon-pohon yang ditebang sama orang-orang di luar sana. Udah ditebang, dibakar. Jadi lama-lama populasi pepohonan yang ada di dunia ini atau di negara kita itu sangat-sangat berkurang. Adik-adik tahu nggak? Coba kita baca, di ayat ke-19 itu dibilang, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang ada di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Nah adik-adik, waktu itu Tuhan Allah itu berfirman kepada Musa untuk bilang sama bangsa Israel bahwa nggak boleh tebang itu pohon, walaupun pohon itu ada di daerah musuhnya. Karena apa? Pohon itu ciptaan Tuhan, dan segala makhluk hidup yang sudah diciptakan Tuhan itu harus dijaga. Ingat, Tuhan bilang sama Musa kalau nggak boleh ditebang. Yang ada kalau pohonnya berbuah, berarti buahnya boleh dimakan. Nah, dan di ayat 20 adik-adik, kita lihat yang ayat 20. Dikatakan bahwa hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Dek, lihat, pohon yang berbuah memiliki fungsi, bisa dimakan buahnya. Dan ternyata Tuhan itu hebat loh. Pohon yang tidak berbuah saja bisa disuruh Tuhan untuk berfungsi menjadi apa? Menjadi pagar pembatas. Difungsikan Tuhan. Jadi nggak boleh asal ditebang aja. Kalau nggak ada fungsinya jangan. Mereka itu makhluk hidup. Nah seperti sekarang ini banyak pohon-pohon yang ditebang. Karena apa? Banyak orang nggak peduli sekarang sama lingkungannya. Jadinya apa? Banyak tanah longsor, banyak banjir. Akhirnya rumah-rumah orang banyak terendam air. Waktu hujan dikit aja udah kerendam. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang buang sampah di sungai, ada yang nebang pohon, ada yang bakar pohon. Akhirnya Tuhan pun sedih sama kita manusia yang sudah diciptakan. Kita nggak bisa menjaga yang namanya lingkungan hidup kita. Jadi adik-adik, maka dari itu kalau kita orang beriman, kita itu anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjaga lingkungan hidup kita. Dari hal yang kecil yang kita lakukan, misalnya kita bisa bereskan tempat tidur kita setelah bermain atau setelah belajar, kita bereskan alat pelajaran kita bereskan mainan kita. Karena kita masih di rumah aja, belum ada di sekolah, belum ada kegiatan, kita bisa bantuin mama papanya untuk
tanam tanaman, nyiram tanaman, nyiram bunga, dan juga buang sampah pada tempatnya. Karena apa? Kebersihan itu adik-adik juga sebagian dari iman. Dan Tuhan pasti senang kalau anak-anak sekolah minggu bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Karena makhluk hidup yang sudah diciptakan Tuhan itu sangat berfungsi juga untuk kita adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, Kak Ella harap semuanya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melestarikan lingkungan hidupnya. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Kita mau buka ayat hafalan kita dari Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, maaf. Kejadian 2 ayat 15. Kita buka ayat hafalan kita. Sudah dibuka? Kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita ulangin sekali lagi ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik di rumah, semoga apa yang Kak Ella ceritakan tadi bisa kalian lakukan di rumah dan kita bisa menjaga lingkungan dan ciptaan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik karena Engkau masih memberkati kami hingga sekarang. Tuhan, kami tadi telah mendengarkan firman-Mu di mana Engkau telah berfirman juga kepada Musa dan kepada bangsa Israel agar mereka tidak menebang pohon sekalipun pohon itu ada di dalam tempat musuh mereka. Kiranya Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak yang bisa menjaga sesama makhluk hidup yang ada di sekitar kami. Kami bisa menjaga kelestarian lingkungan kami bisa menjaga kebersihan lingkungan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti senang kalau kami anak-anak sekolah minggunya bisa menjaga ciptaan-Mu dengan sebaik mungkin. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, mungkin pada hari ini ada teman-teman kami atau saudara kami yang sakit. Tuhan yang menyembuhkan mereka dan melawat mereka Tuhan, agar mereka bisa kembali pulih, mereka bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan pengampunan daripada-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa, kini dan sepanjang masa, di dalam nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai mendengarkan firman tadi. Jadi kakak harap firman hari ini itu bermanfaat buat kita semua. Tadi kan Kak Ella sudah ajarin tuh bagaimana kita supaya mengasihi alam ciptaan Tuhan. Jadi berjanji mulai minggu ini kita akan selalu memelihara dan mengasihi ciptaan Tuhan ya adik-adik ya. Nah sekarang kita mau berikan persembahan tuh. Adik-adik coba semua siapkan persembahannya. Ya sudah? Baik. Sebelum kita memberikan persembahan atau untuk mengiringi persembahan kita mau bernyanyi dulu satu lagu ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Oke, tadi
tadi kan kita udah persembahan ya Kak Evia, sebentar Iya. kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian, Tuhan menyertai kami sudah beribadah, mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman hari ini bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah, kiranya Tuhan tetap memberkati kami dan melindungi kami sampai kapanpun ya Tuhan, hingga nantinya ya Tuhan kami bisa kembali lagi bertemu untuk kebaktian sekolah minggu selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dan saudara kami, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang jagai mereka juga. Di atas segalanya Tuhan, ampunkan segala salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai, Kak Iya. Ella. Jadi kita akan bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu depan. Ditunggu ya kehadiran semua adik-adik. Kita say goodbye dulu Kak sama adik-adik. Oke. Shalom Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.